Mau ndak masuk surga? Jalur pintas. Mau ibu? Kata Nabi, 1, aqimis shalah, dirikan sholat. 2, puasa Ramadan. 3, jaga harga dirimu. 4, patuhi perintah suamimu. Kata Nabi, tadkhulul jannati bisalam. Ibu, kau masuk surga dengan segala kehormatan, pintu mana saja kau mau. 4 aja syaratnya, lebih susah jadi caleg. Tapi sayang 1000 sayang, setan berhasil menggoda ibu-ibu. Akhirnya apa? Dia rajin sholat, dia rajin puasa, rajin tadarus. Satu dosa yang besar di sisinya, dia tidak tahu menghormati suaminya. Ibu boleh marah sama suami, boleh. Islam tidak melarang, tapi tidak boleh memaki. Iya Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Ustaz Latif begitu mudahnya dan mengetahui jalan pintas untuk menuju surga. Tapi sayang, dirinya sendiri belum tentu masuk surga. Tapi dia mengetahui jalan pintas untuk menuju surga. Ini aneh tapi nyata. Saudara Ustadz, bicaralah apa yang saudara tahu dengan pasti. Jangan memperolok-olok agama dengan mengetahui jalan pintas seolah-olah Ustadz Latif pernah masuk surga dan pernah ke dalam surga sehingga tahu jalan pintas. Coba pikir dengan akal yang sempurna. Kita belum pernah masuk surga. Bagaimana kita bisa tahu jalan pintas? Dengan hanya membaca kitab ataupun buku, kita telah memastikan bahwa itu adalah jalan pintas menuju surga. Saya ingin para ustadz berbicara bagaimana cara mendapatkan agama dengan baik. Masalah surga dan neraka itu serahkan semua kepada Allah. Serahkan kepada Muhammad Rasulullah. Serahkan kepada Tuhan. Itu bukan urusan kita. Bicaralah dengan kapasitas kita. Kita tidak boleh menyampaikan ini jalan pintas menuju surga. Kalau saya tanya, pernah nggak Ustadz Latif masuk surga? Kok bisa tahu jalan pintas? Dia pasti nggak bisa jawab. Jadi untuk apa bicara seperti itu? Bicaralah bagaimana cara beragama yang baik. Bagaimana cara mendapatkan agama yang baik. Bagaimana cara menyembah Allah yang baik? Bagaimana cara puasa yang baik? Itu boleh. Tapi masalah surga itu bukan kapasitas seorang hamba menyampaikan kepada orang lain dengan gamblangnya, dengan mengetahui jalan pintas ke surga. Berarti dia sudah bolak-balik ke surga sehingga tahu jalan pintas. Kemudian melibatkan pula Nabi. Seolah-olah dia telah bertemu Nabi. Jadi jangan seperti itu. Jadi bicaralah apa yang kamu tahu. Sekarang saya tanya Ustadz Latif, kira-kira kamu masuk surga atau enggak? Yang pasti tidak. Kenapa kita akan tidak? Hanya Allah yang bisa menentukan seseorang itu masuk surga. Atau Muhammad Rasulullah, dialah yang tahu seseorang itu masuk surga atau enggak. Jadi kita bicara jalan pintas dengan 4, yaitu dia sebut sholat. Padahal ada ancaman untuk orang yang sholat. Fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Jadi di situ sudah terbantahkan jalan pintas ke surga itu. Apakah Ustadz Latif nggak tahu tentang fawailul lil musallin?
celakalah orang-orang yang sholat. Kenapa bisa celaka? Yang pertama kelalaiannya adalah alazinahum an salatihim sahum, yaitu yang lalai terhadap sholatnya. Bukan yang lalai melaksanakan sholat. Terhadap sholatnya itu maksudnya lain yang diperintah, lain yang dia lakukan. Perintah sholat itu aqimus sholata wa atuz zakata wa arka'u maraki'in. Yang dilakukannya adalah sholat baca Al-Fatihah. Terpisah antara sholat dan zakat. Sementara perintahnya bersamaan, dan itu berarti beserta. Sholat dan zakat, beserta zakat. Itu bersama. Ini yang disebut lalai. Kelalaian yang kedua adalah yaitu perintah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah dalam surat Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Padahal kamu hanya diperintah untuk menyembah Allah dengan ikhlas. Jadi sholat itu diperintah. Sekarang tanya diri kita siapa yang memperintahkan kita sholat? Perintah itu didengar, bukan dibaca, Ustaz. Nah, jadi nasihat untuk Ustadz Latif agar lebih berhati-hati lagi dalam menyampaikan agama. Siapa yang memberi perintah kepada Ustadz untuk menyampaikan risalah agama? Padahal menurut Allah tadi, padahal kamu hanya diperintah. Jadi semuanya dalam urusan agama kita harus ikut perintah, bukan malah memerintah. Nah, ini yang perlu dipahami oleh para ustadz dan para kiai, para buya. Jadi siapa yang memberi saudara perintah untuk menyampaikan risalah agama? Introspeksi diri. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.